Ya, kita mulai masuk ke sesi bagaimana kemudian negara akan mempertimbangkan pemberian gelar pahlawan kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Pak Harto. Pak Dedi, ini kan usulannya datang dari Provinsi Jawa Tengah. Ya. Tapi sebetulnya tahapan-tahapan seperti apa yang harus dilalui ketika akan memberikan gelar pahlawan pada seseorang? Jadi kalau kriteria pahlawan nasional itu kan leading sektornya kalau di kita ini kan Kementerian Sosial. Jadi mereka ada acuannya peraturan Menteri Sosialnya itu tahun 2012. Jadi ada syarat-syarat umum, kemudian syarat-syarat khusus. Misalnya itu apanya? Syarat-syaratnya berjasa bagi bangsa dan negara, tidak pernah berkhianat dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian baru teknisnya nanti calon-calon pahlawan nasional itu diusulkan oleh di daerah. Ini kan leading sektornya di provinsi. Itu yang bisa mengusulkan daerah berarti ya? Provinsi itu biasanya itu dinas sosial di daerah setempat. Jadi di daerah provinsi itu ada namanya TP2GD itu, tim peneliti pengkaji gelar daerah. Jadi mereka lah yang nanti yang mengkaji. Ini kan melibatkan dari unsur-unsur, ada ahli sejarahnya, kemudian dari budayawannya, tokoh masyarakat, gabunglah. Nanti kan ada kajian-kajian terhadap calon-calon pahlawan tersebut. Misalnya di daerah itu ada 5 tokoh, baru nanti mungkin tahun ini kita usulkan misalnya dari daerah Sumatera Barat, misalnya 1 nama. Nah, mereka sudah membuat sebuah nanti rekomendasi, itu yang nanti dikirim ke pusat melalui kementerian. Nah, nanti akan dibahas oleh TP2GP, tim peneliti pengkaji gelar pusat. Inilah yang nanti yang akan membahas usulan-usulan dari daerah. Namanya daerah tentu banyak usulannya, Pak. Misalnya jadi mungkin setiap jangan-jangan tahun ini ada 20 nama atau berapa nama. Itu yang nanti digodok oleh tim tadi, itu kan diserahkan Kementerian Sosial, dibahas di pusat, baru nanti akhirnya akhirnya di presiden. Keputusannya akhirnya di presiden. Tapi intinya ini kan keputusan politik, Maya. Walaupun betapa mungkin kajiannya sudah bagus, sudah 3 tahun ada bukunya, jurnalnya tentang tokoh itu, tapi mungkin kalau di politiknya tidak menghendaki, ya nggak jadi juga barang tua. Nah, jadi itu butuh berapa lama sih Pak Dedi kemudian untuk proses persidangan tadi, bagaimana kemudian memverifikasi atau mengecek kembali memenuhi kriteria tidak begitu? Tapi ini biasanya kan pahlawan nasional kita kan biasanya diumumkan jelang Hari Pahlawan 10 November. Jadi bisa ada beberapa daerah itu sudah lama sekali yang nggak ada pahlawan nasional. Saya contoh misalnya Jambi. Jadi namanya Sultan Taha itu 1977, Pak. Nah, baru tahun 2017 Raden Matahir pahlawan nasional berikutnya. Jadi nunggu berapa, Pak? 30 tahun kan? Jadi ada beberapa daerah mungkin Sumatera Barat luar biasa banyak, Jogja, Aceh luar biasa banyak. Ada mungkin kampungnya Pak Yusril, Bangka Belitung. Nah, itu cuma satu, Depati Amirnya. Nah, jadi ini kan beberapa daerah juga mencari calon-calon pahlawan nasionalnya. Di tingkat lokal ada juga namanya pahlawan daerah, Pak. Dicari calon-calon dulu, baru nanti akan jadi pahlawan nasional. Seperti itu jadi ya tahapannya untuk bagaimana pemberian gelar pahlawan bagi seseorang yang sudah diusulkan dari daerah. Nah, pemirsa, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk juga melihat bagaimana respon masyarakat terhadap usulan pemberian gelar pahlawan kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Pak Harto, bersama rekan kami Haidar Faisal. Faisal, selamat malam, silakan. Ya baik, selamat malam Ken, Ana dan juga pemirsa. Memang belakangan ini muncul wacana untuk memberikan gelar pahlawan nasional terhadap Presiden Republik Indonesia Soeharto. Dan memang Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga mengatakan bahwa pihaknya ini telah mempertimbangkan beberapa nama untuk diberikan gelar pahlawan nasional di tahun 2025 ini. Dari demikian juga ditegaskan oleh Saifullah Yusuf bahwa nama-nama yang diusulkan ini merupakan sebetulnya juga dari warga yang kemudian ditampung di kota dan juga kabupaten ini, yang kemudian diusulkan kembali oleh wali kota ataupun bupati kepada gubernur untuk kemudian dari gubernur disampaikan kepada Kementerian Sosial. Nah, yang menarik
ada pro dan kontra terkait dengan usulan nama Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto menjadi pahlawan nasional. Benarnya demikian? Saya akan coba untuk bertanya kepada masyarakat, dan di sini saya sudah menahan dua warga yang tadinya sedang ingin pulang, karyawan swasta. Selamat malam. Mbak, mohon maaf ganggu waktunya, namanya siapa? Nurul. Mbak Nurul, gimana tanggapannya mengenai adanya wacana terkait dengan akan diberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto? Kalau sekedar usulan sih nggak apa-apa ya, apalagi kan Soeharto ini merupakan presiden kedua yang sama juga kayak Gus Dur, presiden keempat yang juga diusulkan. Jadi menurut Anda apakah wacana ini sebetulnya sudah diperlukan, layak atau tidak? Menurut saya sih karena sebagai presiden, mantan presiden layak. Namun juga pemerintah juga perlu mempertimbangkan ada beberapa hal yang juga disoroti masyarakat sekarang, kayak misalnya peristiwa tahun 98 yang juga lekat dengan sosok Gus Dur, Soeharto. Kalau boleh tahu Mbak umurnya berapa? 27. 27, artinya waktu zaman Soeharto berganti presiden masih kecil ya Mbak ya. Namun apa sih yang Mbak ketahui mengenai kepemerintahan dari Presiden Soeharto saat itu? Saya cuma dapat cerita sih kayak zaman waktu Indonesia dipimpin Soeharto itu, saat itu harga sembako murah, terus kemudian ada juga yang peristiwa tahun 98, kemudian ada juga peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang saat itu juga menuntut mundurnya Soeharto, dan kemudian ada peristiwa penembakan terhadap warga sipil dan sebagainya. Oke, nah ini kan muncul pro dan kontra. Pronya adalah karena Pak Soeharto sudah memberikan jasa kepada Indonesia, sedangkan kontranya terkait dengan pelanggaran HAM yang dilakukannya, yang diduga dilakukan oleh dirinya. Bagaimana tanggapan tersebut? Iya, jadi menurut saya pemerintah perlu mungkin mempertimbangkan lagi usulan-usulan tersebut, tapi di sisi lain juga nggak ada salahnya mengusulkan Soeharto karena mantan presiden. Siap, terima kasih Mbak Nurul. Pemirsa, nggak lengkap, rasanya kalau tadi sudah perempuan, kita akan coba bertanya kepada pendapat laki-laki. Di sini ada Mas siapa? Saya Noval. Mas Noval, boleh tahu tanggapannya gimana terkait dengan usulan akan diberikan gelar nasional kepada Pak Soeharto? Soalnya sebenarnya terkait dengan wacana pemberian gelar ini menarik ya. Lebih ke arah ada banyak pro kontra juga yang tadi disampaikan juga ya dan bergulir di masyarakat. Sebenarnya lebih ke arah ketika melihat usulan-usulan itu, kita juga tidak bisa menampilkan bahwa yang diusulkan ini juga presiden dan mantan presiden juga. Ada Gus Dur juga kan tahun ini juga. Dan lagi-lagi melihat dari sisi-sisi jasanya, walaupun tak bisa dilupakan juga ada sisi-sisi lain yang memang harus dikaji juga kan, ada beberapa hal-hal ke belakang yang juga harus diperhatikan juga. Jadi memang sebenarnya dibandingkan melihat pro kontranya, ini jadi peluang juga bagi masyarakat untuk lebih mengkaji lagi sih, lebih mengenal lagi tokoh-tokoh nasional yang ada, apakah benar-benar memang pantas atau tidak untuk diberikan gelar pahlawan nasional. Itu sih. Kalau Mas Novel sendiri melihat pemerintahan Pak Soeharto ini seperti apa? Mengetahui terhadap pemerintahan Soeharto. Pemberitaan maksudnya gimana ya Mas? Iya, jadi kan Mas Novel kalau boleh tahu umur berapa? Saya 28. Oke, 28. Artinya masih kecil saat Soeharto sudah ganti kepemimpinan kan ya? Ya. Tapi apa yang Anda ketahui mengenai terkait dengan pemerintahan era Pak Soeharto ini? Yang saya ketahui sih lebih ke arah saat itu yang digaung-gaungkan kan stabilitas politik dan stabilitas nasional ya. Tapi juga ada juga isu-isu kekerasan HAM juga di sana. Dan yang paling dikenal untuk generasi-generasi kami juga Orde Baru juga, dan itu sih yang paling kami ingat sih bisa. Jadi harapan Mas Novel terhadap wacana akan diberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto ini dan juga sejumlah nama lainnya bagaimana? Lagi-lagi ini momentum yang baik ya menurut saya ya. Bukan tentang siapa namanya, tetapi lebih ke arah bagaimana dari semua pihak bisa mengkaji, dari masyarakatnya juga, terus dari berbagai pihak, akademisi dan lain-lain, semuanya harus punya suara juga, melihat bagaimana tokoh-tokoh ini sebenarnya pantas atau tidak, itu aja sih. Terima kasih Mas Novel. Ya pemirsa, Kenana, itulah tadi dua tanggapan masyarakat dari beragam tentunya masyarakat lain yang punya pendapat lainnya terkait dengan kebijakan ini. Tentu pro dan kontra adalah hal yang biasa, namun yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya dan tidak boleh terpecah belah. Bagaimana tanggapan pemirsa di rumah terkait dengan wacana ini? Silakan tulis kolom komentar di YouTube TV One. Kembali ke Kenana.
Baik, terima kasih Haidar Faisal sudah coba untuk menangkap bagaimana respon masyarakat yang di tengah-tengahnya masih ada pro dan kontra ketika kita bicara mengenai pemberian gelar pahlawan untuk Presiden kedua Republik Indonesia Pak Harto. Prof Yusril pada saat itu juga sempat menjadi Mensesnek, artinya mungkin tahulah Prof ya, apa kemudian tahapan-tahapan pertimbangan ketika seseorang ini ditetapkan atau kemudian dinyatakan layak untuk mendapatkan gelar pahlawan. Dalam kasus atau kita bicara mengenai Pak Harto, Presiden kedua Republik Indonesia, Prof Yusril memandang seperti apa? Ya, memang sudah ada undang-undangnya, ada peraturan-peraturannya yang tadi sudah dibahas ya, harus diusulkan, dan pengusulannya itu memang dilakukan oleh pemerintah daerah tempat di mana tokoh itu lahir dan dibesarkan, dan kemudian juga bisa juga diajukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan, bisa juga diajukan oleh lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga negara lainnya. Dan seperti kita ketahui proses selama ini berjalan seperti itu. Jadi ada tim yang mengkaji, kemudian ada daerah mengusulkan, mungkin juga didukung oleh satu lembaga negara atau satu organisasi kemasyarakatan, lalu kemudian disampaikan kepada Dewan Gelar dan Tanda-Tanda Kehormatan yang dipimpin oleh Sekretariat Militer di Sekretariat Negara, dan kemudian diteruskan kepada Menteri Sosial kalau itu pahlawan nasional. Tapi kalau misalnya gelar biasa seperti tanda-tanda kehormatan, bintang Mahaputra dan lain-lain itu dibahas oleh Dewan Tanda-Tanda Kehormatan di Sekretariat Negara yang dipimpin oleh Sekretaris Militer. Dan prosesnya tidak terlalu panjang sebenarnya. Kalau untuk bintang kehormatan, kalau Dewan Tanda-Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan setuju, tinggal diusulkan pada Presiden, dan kalau Presiden setuju akan ditandatangani, dan biasanya hanya 2 momen, pada tanggal bulan Agustus menjelang HUT kemerdekaan, dan pada hari pahlawan tanggal 10 November akan diberikan tanda jasa dan tanda kehormatan itu. Jadi memang seseorang bisa diusulkan karena jasa-jasanya, ya, karena suri tauladan yang ada pada beliau itu. Tapi ya betul juga ya ada pertimbangan politik pada suatu saat ya. Kami satu contoh misalnya Pak Muhammad Natsir atau Pak Syafruddin Prawira Negara itu jauh setelah beliau meninggal ya, kemudian diusulkan sebagai pahlawan nasional dan diterima oleh Pak SBY Presiden pada waktu itu, juga oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu memberikan gelar pahlawan nasional kepada tokoh misalnya Pak Kasman Singodimejo almarhum. Mungkin pada waktu Pak Harto itu hampir mustahil orang seperti Pak Natsir atau Pak Syafruddin yang dianggap terlibat dengan peristiwa PRRI itu bisa diberikan pahlawan nasional, atau Pak Kasman yang sangat keras pendiriannya bisa menjadi pahlawan nasional. Tapi politik ya bisa berubah. Ya setelah zaman berlalu orang melihat bahwa Pak Natsir dan Pak Syafruddin itu punya jasa yang luar biasa bagi bangsa dan negara kita ini. Begitu juga Pak Kasman ya, baik dari segi militer maupun juga dari segi politik ya, sumbangannya bagi bangsa dan negara sangat besar. Itu tidak sebanding dengan kekeliruan ataupun mungkin juga kehilapan yang beliau lakukan semasa hidupnya. Jadi kalau sekiranya Pak Harto itu kalau kita timbang-timbang ya tentu kebaikan beliau jauh lebih besar daripada yang kesalahannya ya, tapi kadang-kadang ya masih ada momen orang tidak bisa memberikan penghargaan kepada beliau, mungkin juga yang sempat merasa tidak nyaman dengan kebijakan yang diambil oleh Pak Harto baik awal Orde Baru maupun sesudahnya ya, tapi saya kira kalau makin lama ya orang melihat bahwa oh ya kita lupakan saja ya kesalahan beliau, kita hormati jasa-jasanya. Jadi saya kira soal Pak Harto menjadi pahlawan nasional itu hanya masalah waktu aja. Ya saya berkeyakinan bahwa satu hari beliau akan dianugerahi pahlawan nasional, walaupun sekarang mungkin masih ada kontroversi, dan pada akhirnya kita serahkan kepada Menteri Sosial dan Dewan Tanda Kehormatan, dan juga nanti keputusan akhir tentu ada pada Pak Presiden Prabowo Subianto. Oke, luar biasa Prof Yusril. Bang Yos melihat hal yang samakah? Ini cuma masalah waktu saja kok, penetapan ataupun pemberian gelar pahlawan nasional untuk Pak Harto, Bang Yos. Iya, masalah waktu. Iya, tentu saya sangat setuju ya. Dan saya
Saya itu kebetulan ya Ken ya, Ya. satu-satunya gubernur yang mengalami 5 presiden ganti kan. Wah. Jadi Pak Harto ganti Pak Habibie, ganti Gus Dur, Mbak Mega sampai SBY ya. Dan kebetulan saya dekat semua dengan beliau-beliau itu kan. Oke. Kalau dengan Pak Habibie naik motor bareng tiap minggu. Dengan Gus Dur cerita yang lucu-lucu, guyonan cekakaan gitu kan. Mbak Mega sering makan bareng, diundang di kantor, di rumah. SBY apalagi karena waktu saya Panglima kan beliau kasdam saya gitu, jadi kedekatannya amat dekat. Nah, tetapi yang saya ceritakan Ken, kalau saya pas dekat dengan Pak Harto, itu saya itu merasa kikuk gitu ya. Kenapa Apa Bang sih Yos? sebenarnya ya, aura wibawanya itu sangat besar gitu beliau itu. Oke. Justru itu nggak tahu, aku itu nggak berani guyon gitu, nggak berani aku gitu kan. Nah suatu saat aku tegang itu pada saat ditelepon istana untuk menemani main golf gitu kan Pak Harto gitu. Nah, ternyata sama Pak Bobasan kan main bertiga kita gitu. Nah kan ya golf itu kan ya ada bahayanya ya kalau kita mukul sembarangan tuh melencong kemana-mana gitu kan. Jadi saya main itu sambil deg-degan terus gitu kan. Aku belum mukul Pak Harto sudah jalan ke depan saya kan aku takut gitu kan. Terkena Jadi Pak akhirnya Harto. bola Oke. saya ambil saya pindahkan sudah aman baru aku mukul kayak gitu. Waduh itu jadi kayak apa kalau peristiwa terjadi, main saya juga nggak bagus-bagus amat kan gitu kan. Nah, Jadi tapi di dari sini sekali kebersamaan- lagi ya Ken ya beliau Gimana, itu Bang beliau itu kan ya figur yang memang sudah layaklah jadi bapak, jadi berjuang dari anak waktu muda ya dengan mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk merdeka ini, kemudian mengabdi waktu merdeka 30 tahun. Kok nggak pantas itu jadi aneh gitu loh kalau beliau nggak dapat satu kehormatan tinggi dari negara ini gitu. Sekali lagi semua presiden juga manusia biasa, tentu ada salahnya. Nah itu kita kesampingkan lah gitu menurut saya gitu. Oke, cukup banyak pencapaian yang sudah ditorehkan ya, legacy kalau kata Prof. Yusril juga tadi, bagaimana kemudian kepemimpinan Pak Harto yang membuat Indonesia juga dihormati di mata dunia. Kita tunggu bagaimana nanti keputusan pemerintah akhirnya untuk memberikan gelar pahlawan nasionalkah kepada Presiden kedua Republik Indonesia Pak Harto. Tapi malam hari ini terima kasih Bapak-Bapak semuanya sudah bisa berbagi informasi, memberikan ataupun juga membawa sejarah masa lalu yang luar biasa kembali malam hari ini hadir. Prof. Yusril terima kasih, Bang Yos terima kasih, Pak Dedi juga terima kasih malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Dan pemirsa usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda bersama dengan rekan saya Vena Kintan.